Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Murniati, STPMP, merupakan dosen tetap di program studi agroteknologi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian YAPI Bone. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada prodi S1 agroteknologi, yaitu dasar-dasar pelindungan tanaman. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 3 SKS berada pada semester 3. 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS merupakan praktek. Adapun deskripsi mata kuliah dasar-dasar budidaya tanaman ini yaitu membahas tentang ruang lingkup terkait dengan perlindungan tanaman, diantaranya sejarah dan perkembangan perlindungan tanaman, organisme-organisme yang dapat merusak, mengganggu, atau menyebabkan kematian pada tanaman, dan juga gejala yang timbul diakibatkan oleh serangan OPT tersebut, serta cara atau teknik pengendalian yang tepat terhadap serangan organisme pengganggu tanaman, terutama pada tanaman budidaya. Adapun CPNK dari mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan perlindungan tanaman. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis pengganggu tanaman dan terjadinya gangguan dan cara pengendaliannya. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang organisme pengganggu tanaman dari kelompok penyebab penyakit dan kerusakan yang ditimbulkannya. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang gulma dan penyakit tanaman karena faktor abiotik dan gulma. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang cara-cara pengelolaan penyakit tanaman. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hama, pengelompokan hama, dan sebab-sebab timbulnya hama. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang morfologi dan serangga hama. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang ordo serangga, hama tungau, dan vertebrata. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang ekologi hama. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman. 11. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengelolaan hama terpadu. Adapun referensi yang saya gunakan pada pembelajaran ini yaitu diantaranya Triharsa 1996, Dasar-dasar Pelindungan Tanaman, Semanoha 2001, Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan, dan ada beberapa referensi yang dijadikan acuan atau sumber referensi dalam pembelajaran ini, yaitu berupa literatur, jurnal, dan beberapa link-link yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu di mana diantaranya di bidang pengajaran. Dan pada bidang ini saya menerapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada metode pembelajaran yaitu kooperatif atau cooperative learning. Cooperative learning itu merupakan bagian dari teknik pembelajaran di mana mahasiswa mampu melakukan interaksi dengan mahasiswa lainnya. Metode pembelajaran ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran. Dalam model ini, mahasiswa saling berinteraksi, berdiskusi, dan berbagi pengetahuan untuk memahami materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterampilan sosial. Kali ini saya menggunakan model 2 tinggal 2 tamu, artinya mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap tim kelompok terdiri dari 4 orang. Artinya 2 orang sebagai tamu dan 2 orang sebagai tuan rumah dalam kelompok ini. Kemudian 2 orang yang sebagai tamu nanti akan melakukan kunjungan-kunjungan ke kelompok-kelompok lain untuk melakukan diskusi sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Adapun asesmen pembelajaran yang saya gunakan adalah yaitu asesmen sikap, yaitu sikap menerima perdebatan seperti perbedaan berpendapat dalam berdiskusi, sikap rasa ingin tahu yang tinggi, sikap terhadap materi pembelajaran, sikap proses pembelajaran, dan sikap sopan. Asesmen kedua yaitu asesmen keterampilan umum.
yaitu interpersonal skill, yaitu meliputi kerja kelompok, di mana mahasiswa mampu memecahkan masalah, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreatif. 3. Aspek asesmen pembelajaran, yaitu berada pada terakhir pertemuan, di mana dalam hal ini yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikianlah deskripsi mata kuliah saya. Untuk selanjutnya, mari kita menyaksikan video pembelajaran saya berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman, kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan minggu lalu. Tapi sebelum kita masuk pada materi inti, saya mengajak dulu untuk berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Baik, saya akan melakukan absen dulu untuk mengecek kehadiran mahasiswa. Ismianti, Hadir Bu. Jumartan, Hadir Bu. Yusril Aktabrani, Hadir Bu. Kasmiati, Hadir Bu. Jenny, Hadir Bu. Nurfaida, Hadir Bu. Nur Afni Setiasa, Hadir Bu. Jumriani, Hadir Bu. Indria Sartika, Hadir Bu. Dimas, Hadir Bu. Haikal, Dirga. Hadir Bu. Haikal tidak hadir ya. Hadir Bu. Baik. Sekarang sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, saya ingin merefresh dulu materi minggu lalu, di mana pada pertemuan minggu lalu itu kita membahas tentang cara-cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman budidaya. Siapa yang bisa sebutkan cara-cara pengendalian hama dan penyakit pada tanaman budidaya? Silakan. Itu cara-cara pengendalian hama pada tanaman, yaitu pertama pengendalian dengan cara karantina, 2 pengendalian dengan cara kultur teknis, yang ketiga pengendalian fisik, yang keempat pengendalian mekanis, yang kelima pengendalian biologi, dan terakhir pengendalian kimia. Baik, kalau ada jawaban lain? Oke, tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang sesuai dengan kesepakatan pada minggu lalu, kita sudah membagi menjadi 3 kelompok, di mana dalam satu kelompok ini terdiri dari 4 orang. Jadi kita menggunakan metode cooperative learning, di mana di sini 2 orang dari anggota kelompok ini berperan sebagai 2 orang tamu dan dua tamu 2 tinggal. Selanjutnya ada pun beberapa judul materi yang sudah saya bagikan pada minggu lalu. Kelompok 1 materinya apa? Pengendalian hama dan penyakit pada samera. Kelompok 2 Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sawi. kelompok 3 Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Baik, saya akan memberikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan materi masing-masing. Kemudian selanjutnya nanti akan melakukan yang 2 tamu nanti berkunjung ke kelompok-kelompok lain. Silakan didiskusikan baik-baik sesuai dengan materi yang sudah dibagikan.
Baik, diskusinya selesai. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi pembelajaran, di mana masing-masing dua tamu dari kelompoknya melakukan kunjungan ke kelompok-kelompok lain. Silakan. Dan kelompok lain bersedia untuk menerima tamu. Si tamu akan menanyakan, memberikan pertanyaan, memberikan ini sebagai tamu akan memberikan pertanyaan kepada yang kedua, yaitu bagaimana cara menanam hama dan penyakit secara mekanik pada tanaman sehari-hari. Biasa saya sudah kasih dia kan menjelang saya pada tanaman pagi itu seperti tanpa membahayakan manusia atau hewan lain. Dan yang kedua, mewaspadai musuh alami. Beberapa jenis seperti saluran, satelit, musuh alami.
Pengendalian daripada tanaman kedelai ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu sanitasi lingkungan dengan cara membersihkan area sekitar tanaman dari hama. Dan yang kedua yaitu pemotongan bagian tanaman yang sakit. Ketiga, penggunaan perangkap. Keempat, pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa pestisida yang efektif mengendalikan hama dan penyakit dari tanaman. Pestisida yang cara kontak langsung dengan hama dan penyakit. Pestisida obat efektif untuk membasmi hama yang menyerang bagian luar tanaman. Pestisida yang beberapa jenis pestisida yang harus diatur dalam sekalian. yang kedua yaitu fungisida digunakan untuk mengendalikan jamur. Adapun yang ketiga yaitu bakterisida digunakan untuk mengendalikan penyakit yang sifat bakteri seperti penyakit resek pada padi. Adapun kemudian pengendalian kimiawi yaitu yang pertama dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran tanah dan air. Kedua dapat membunuh organisme non target seperti predator alami, hama dan mikroorganisme tanah yang bermanfaat. Ketiga dapat menyebabkan resistensi hama terhadap pestisida. Keempat dapat membahayakan kesehatan manusia jika tidak digunakan dengan Ketiga, upah tanaman muda dengan penutup. Keempat, penanggulangan membersihkan tanaman gulma dan sampah. Kelima, pengaturan jarak tanam, jarak tanam. Yang keempat, memberikan sirkulasi udara yang baik dan mengurangi tanaman yang berlebihan yang dapat memicu penyakit. Penggunaan perangkat lingkup dan juga untuk menarik masyarakat seperti responen seperti dalam penggunaan mulsa pasti atau mulsa pasti membuat rumah orang pengeluaran air yang berlebihan pembangunan yang secara dapat memasukkan cahaya matahari karena cahaya dari bawah mampu ke atas dan dapat mengurangi kanker kuning. Ini api ini agir itu sudah digunakan untuk menopang atau menangkal dari pertama berat berat dengan kawan kayak juga itu penggunaan antiseptik, kedua penggunaan busa plastik atau reflektif, yang ketiga sanitasi lingkungan, keempat identifikasi tanaman sakit, kelima penggunaan ajit atau kurus, keenam pakai tanaman, tujuh penggunaan cutting, kedelapan pemilihan varietas tanaman penyakit.
itu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi memiliki sangat penting karena akan mempengaruhi hasil produksinya. Setiap cara pengendalian dilakukan oleh petani memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Cara pengendalian yang paling sering digunakan oleh petani adalah pengendalian secara kimia atau menggunakan bahan-bahan kimia, yakni dengan menggunakan pestisida kimia dan masih banyak yang lainnya. Adapun serangan organisme pengganggu tanaman pada tanaman padi sangat ditentukan oleh beberapa faktor, seperti pola tanaman, cuaca, dan suhu lingkungan. Mungkin itu saja kesimpulan dari kita. Baik, waktunya untuk berdiskusi telah habis dan masing-masing tamu dari kelompoknya sudah kembali ke tempat semula, sudah kembali ke kelompoknya. Bagaimana tadi jawaban-jawaban dari kelompok lain? Apakah itu sudah bisa diterima dan memuaskan? Oke. Sebelum pertemuan kali ini kita tutup, saya ingin setiap masing-masing kelompok membacakan kesimpulan dari materi diskusinya pada hari ini. Silakan kelompok 1 dibacakan kesimpulannya. Dari kelompok 1 yaitu pengendalian hama dan penyakit, kita ambil kesimpulan yaitu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sangat penting untuk menjaga hasil panen dan optimal. Beberapa cara untuk dilakukan meliputi itu penggunaan pestisida, sanitasi lahan, pengaturan jarak tanam, penggunaan rusak, rotasi tanaman, dan beberapa teknik kultur teknis. Selain itu juga penting untuk mengenali sebagai hama dan penyakit yang sering menyerang cabai rawit seperti kutu daun, ulat grayet, dan bakteri dan virus kuning. Itulah kesimpulan dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2 untuk membacakan kesimpulannya. Adapun kesimpulan dari pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sawi. Yang pertama, pengendalian fisik pada tanaman sawi. Yang kedua, pengendalian mekanik pada tanaman sawi. Yang ketiga, pengendalian hayati pada tanaman sawi. Yang keempat, pengendalian kimiawi pada tanaman sawi. Itu saja kesimpulan dari pengendalian hama dan penyakit pada tanaman sawi. Terima kasih kepada kelompok 2. Untuk selanjutnya kita dengarkan kesimpulan dari kelompok 3 yaitu tentang hama dan pengendalian pada tanaman padi. Silakan kelompok 3. Kesimpulan yang dapat ditarik pada materi pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi itu sangat penting karena akan mempengaruhi hasil produksi padi itu sendiri. Setiap cara pengendalian yang dilakukan oleh petani memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing tergantung dari cara petani untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman itu. Cara pengendalian yang paling sering digunakan oleh petani adalah pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan pestisida kimia. Adapun serangan organisme pengganggu tanaman pada tanaman padi itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti pola tanaman, cuaca, serta suhu lingkungan. Mungkin itu saja kesimpulan dari pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Kita berikan dulu aplaus. Oke, jadi cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya saya akan berikan tugas untuk pertemuan minggu depan. Silakan dibuat dalam bentuk makalah materi diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.